di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Palmarum. Oleh karena itu sapaannya Selamat Minggu Palmarum untuk kita semua. Ya, Minggu Palmarum ini mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus datang memasuki Yerusalem. Nah, sekarang kita ucapkan Hosana. Diberkatilah Dia Mesias yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sekali lagi, Hosana. 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 Kita rangkai kegiatan ini dengan menampilkan palma. Itu menandakan bahwa kita juga bagian daripada umat Tuhan yang menyambut Yesus Kristus Mesias, Raja yang menyelamatkan umat manusia. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dari Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Ya, kita akan membacanya. Ya, baik. Firman Tuhan, orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaat pujian Allah, ya Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyikanlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suara yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Mungkin kita bisa baca ayat 35 sebagai topik dalam minggu kita, 35 dan 34. Mari bersama-sama. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan Allah. Demikian Bapak Ibu saudara yang terkasih, mohon izin saya waktunya sedikit, jadi harus cepat. Nah, firman Tuhan ini tentu menggambarkan bagaimana pelayanan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Dan sekarang apa yang terjadi di tengah-tengah kita sebagai umat Tuhan. Next omong ya. Paskah atau perarakan Palem Hosiana
itu juga dilaksanakan di berbagai provinsi. Nah, salah satu provinsi Kupang, ya NTT di sana, mereka melibatkan semua personil, termasuk angkatan laut. Jadi negara ikut terlibat di sana merayakan Paskah. Ini angkatan laut. Jadi kapal yang biasa di laut itu dipindahkan ke darat dan kapal itu berjalan di jalan raya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena semangat mereka untuk mengucapkan sukacita bahwa mereka adalah bagian umat Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tentu ini juga harus terjadi pada kita. Makanya kita buat ornamen ini, pohon palem yang menunjukkan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang kedua, next. Jadi peringatan Paskah ini juga tidak hanya sekedar ucapan, tapi juga tindakan. Ada yang bawa obor, ya, ada yang bawa persembahan-persembahan. Mungkin ada beberapa yang dipersembahkan untuk Paskah, seperti kegiatan kita akan ada buah-buah ijuk, nanti kita akan cari telur Paskah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita diundang bukan hanya sekedar menonton, tetapi kita juga harus terlibat di dalamnya. Seperti umat Israel ketika mereka menyambut datangnya Yesus Kristus di Yerusalem, mereka katakan Hosiana. Apa yang mereka persembahkan? Mereka persembahkan daun palem, ya. Mereka persembahkan daun palem, lalu kemudian mereka persembahkan pakaian-pakaian mereka. Nah, ini menunjukkan salah satu bukti bahwa ada keikutsertaan. Nah, untuk Amang Inang yang rindu, boleh kita tetap bawakan daun palem ini. Ada juga di bawah ini ya. Ini sebagai bukti bahwa kita menyambut kehadiran Yesus Kristus Mesias Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bisa kita bawa ke rumah nanti ya. Next. Nah, bagaimana kita melihat kemahakuasaan Allah? Ini yang penting. Bapak Ibu, ketika para penginjil bersama Inang Evangelis itu berangkat ke Parsoburan, di sana banyak keluarga-keluarga kita yang masih dipasung. Tahu dipasung? Tangannya dirantai, kakinya dirantai, ditaruh di satu kamar, di satu rumah, dan hanya dipersilakan untuk bergerak di sekitar situ saja. Karena apa? Karena banyak persoalan-persoalan di sana. Kita sebut langsung ya, supaya jangan bingung. Ilmu hitam, ya, kuasa gelap, roh-roh jahat di kampung kita masih banyak. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka bisa keselamatan di dalam nama Yesus Kristus? Jikalau kita yang pulang kampung setelah kemarin liburan seminggu lebih, tidak satu pun yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Tentu sangat membingungkan ini. Kita hanya menonton orang-orang dirantai, tersiksa oleh ilmu hitam, oleh kuasa gelap, oleh roh jahat, oleh iblis secara langsung. Sementara kita sudah lama menjadi Kristen. Makanya kita mengadakan pelatihan penginjilan. Amang Inang, jika nanti kami akan memberikan pengumuman, kita akan melatih Amang Inang untuk melayani itu. Keluarga-keluarga kita yang sekarang diikat oleh roh jahat, roh iblis, setan, kuasa gelap. Itu harus dilatih. Harus ada pelatihan. Kalau tidak, roh jahat itu kembali atau bahkan menyerang kita. Itu tercatat dalam Alkitab. Nah, ini kesaksian ya. Jadi ada seorang pendeta, teman pendeta dari Bandung, diundang untuk melayani ke IKN Kalimantan. Jadi walaupun ini dalam live streaming atau video, IKN, dan kita semua tahu ya bahwa daerah sana Banten itu masih banyak tempat-tempat di mana kuasa-kuasa gelap berkuasa. Ada teman kami juga yang sedang berusaha di sana, tapi yang dia kerjakan bukan memikirkan usahanya saja. Dia bagaimana dia terus berdoa kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan Yesus, memohon penyertaan Tuhan Yesus supaya kuasa Tuhan itu menyertai dia. Karena serangan-serangan itu datang setiap hari, setiap jam, setiap menit. Jika memang kita tidak kuat dalam nama Tuhan. Nah, ini seorang hamba Tuhan. Jadi beliau diundang datang ke sana untuk melayani di gereja. Bukan di tempat lain, di gereja. Itu tadi mereka-mereka itu di gereja itu. Tapi kelompok ini keluar dari markas mereka tidak ingin dengan pendeta ini. Padahal satu pendeta. Tapi mereka mungkin
lebih dari puluhan demo di depan gereja itu. Dan mereka menyuruhkan supaya pendeta itu keluar, pergi, jangan melayani di sini. Wah, berat juga itu ya. Lalu apa yang terjadi? Di sana masih bisa ya. Santet berjalan. Jadi santet itu bisa berupa paku, bisa berupa jarum, terbang dan tidak kelihatan. Dan mengenai kesasarannya langsung. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu pedang yang terbang. Di Polres semua orang yang mengungsi putus kepalanya. Pedang yang terbang. Jadi tidak bisa ditangkap siapapun pelakunya. Nah, oleh karena itu pendeta ini dalam pelayanannya dia sudah ada gerak di hatinya, ini bakalan akan ada serangan. Jadi dia sedang melayani dan dia sudah merasakan itu. Apa yang dia lakukan? Dia minta bantuan kepada jemaat dan para halado di sana. Mari kita saling berdoa. Terus berdoa. Dalam posisi berdoa, ini tadi gambarnya ini. Dalam posisi berdoa, pendeta itu merasakan paku-paku dan jarum-jarum itu masuk. Lalu apa yang dia harus lakukan? Dia berhenti untuk melayani? Dia pergi meninggalkan IKN? Atau dia mengandalkan nama Tuhan yang berkuasa yang sedang kita katakan Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang nama-nama Tuhan. Dia hanya berkata, Tuhan, aku datang ke sini untuk melayani atas namamu. Apa yang menjadi kehendakmu, kuserahkan terjadi bagiku. Hidup dan matiku, Tuhanlah yang menentukan. Sementara kelompok itu sedang berada di depan gereja puluhan, dengan berbagai tarian-tarian mereka, membaca-bacakan mantra-mantra mereka, bahkan santet-santet mereka. Dan kenapa ada sasarannya? Kepada pendeta itu. Nah sekarang next ya. Next sama. Nah beginilah, di depan gereja aparat keamanan pun tidak berani. Karena apa? Takut kena sasaran. Ini tidak terlihat, terbang semua. Dan mereka melakukan penyembahan itu di depan gereja. Lalu apa yang terjadi? Saya mau singkat aja ya, next sama. Setelah kejadian itu, pendetanya tidak mampu menghadapinya tanpa mengenal dan merencanakan pada Tuhan. Lalu dia bersembah sujud, berdoa, Tuhan, masihkah aku bisa untuk melayani suku ini? Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan memberi penglihatan kepada dia di mana pos tempat pimpinan dari suku ini berada. Ternyata berada di tengah hutan. Lalu dia bertanya, Tuhan Allah di dalam Yesus Roh Kudus, jika Tuhan berkenan, izinkan aku berangkat ke sana. Dia tidak tahu jalan IKN. Dia tidak tahu hutan IKN. Tapi dia berjalan dengan penyerahan diri atas kuasa Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dari mulai pagi dia berjalan, siang. Dia tidak mau mengajak orang lain. Takut nanti korban kena sasaran dan mati. Jadi dia hanya berangkat sendiri. Lalu dia berangkat. Lalu kemudian melalui Roh Kudus ditemukanlah satu rumah. Di tengah-tengah hutan yang sepi. Udah mulai gelap. Lalu dia berdoa. Tuhan, apakah ini tempatnya? Roh Kudus berkata, iya. Apa yang harus kulakukan? Masuk. Ternyata di dalam itu sedang terjadi penyembahan-penyembahan. Untuk menaikkan kualitas santet tertinggi. Untuk membunuh. Dan dia masuk. Dengan iman dalam nama Yesus. Lalu pintu dibuka oleh kepala dukun tertinggi yang melaksanakan penyembahan itu. Lalu dia bertanya, ada apa? Saya ingin berjumpa dengan pemimpin di sini. Saya. Kamu datang untuk mengganggu suku kami, mengganggu tradisi kami, mengganggu adat istiadat kami, mengganggu kepercayaan kami yang sudah turun-temurun dikerjakan leluhur kami. Dan itu yang kami kerjakan sekarang. Kami sedang menjaga Kalimantan ini untuk
kepentingan adat istiadat, kepercayaan, dan masa depan generasi kami. Kenapa kamu datang untuk merusak hidup kami di IKN ini? Apa yang harus dikatakan pendetanya? Pendeta berkata, saya datang dalam nama Tuhan. Saya ingin membagikan kasih dan damai sejahtera. Saya tidak untuk merusak. Hal mengenai kepercayaan adat istiadat saya tidak akan ganggu. Tapi yang saya harus katakan, ada nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Mesias Allah. Itu saja yang saya mau sampaikan. Lalu sang pemimpin dukun bersama-sama teman-temannya tim menaikkan mantra-mantranya. Supaya sang pendeta itu mati total di tempat itu. Lalu sang pendeta terus berdoa. Dalam darah nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gaib, iblis, aku perintahkan pergi dari tempat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, itu para petinggi yang sudah menguasai ilmunya. Kira-kira apa yang terjadi? Hilang kekuatan mereka. Mereka bertanya, selama ini apa yang kita kerjakan berhasil? Banyak orang mungkin yang sudah korban. Kenapa yang satu ini kita tidak bisa tundukkan dia di rumah kita sendiri? Lalu mereka bertanya, ada apa? Lalu sang pemimpin berkata, kuasa apa yang kau bawa? Sehingga engkau belum mati. Hanya dalam kuasa darah Yesus. Allah, pencipta dan penguasa alam semesta. Saya belum pernah dengar nama itu. Ya, inilah saatnya Bapak dengar. Lalu kemudian dia tersentak. Ternyata kekuatannya yang puluhan tahun ini sudah dikuasainya. Gagal total. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Dan akibatnya dia bertanya, mungkinkah dengan seluruh dosa-dosa saya yang mungkin ratusan orang yang sudah terkapar saya buat, mungkinkah sebagai manusia berdosa saya masih diizinkan untuk menerima belas kasihan, pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus yang kau katakan itu? Lalu pendeta berkata, mungkin. Sekarang pegang tangan saya. Saya akan sampaikan dan doakan. Dia ragu. Jangan-jangan kuasanya nanti berantem dengan kuasa pendeta ini. Dipegang tangannya lalu didoakan, diserahkan kepada Tuhan. Dan semua yang ada dalam rumah itu baru mengerti. Ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Allah dalam Tuhan Yesus. Lalu setelah selesai didoakan, di tengah-tengah hutan, sang pendeta pergi pulang ke gereja. Ini ada di YouTube. Bukan cerita kosong belaka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebegitu besarnya kuasa Yesus yang bisa terjadi dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana cara menerimanya? Tema kita supaya kita memiliki kuasa dalam nama Yesus, tapi disertai dengan pujian dan penyembahan serta peperangan. Nas ini ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 68. Ada 4 hal yang dia sampaikan. Yang pertama dalam pengakuan, mengaku bahwa kuasa Allah berkuasa mengatur semuanya. Bahkan dari ucapan sukacita kita, Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kepada Yesus Mesias Juru Selamat, maka kita beroleh kekuatan, keselamatan. Yang kedua, Allah di dalam Yesus Kristus datang ke Yerusalem menaiki keledai. Ya, keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Kuda yang muda itu kalau ditunggangi itu berontak luar biasa, termasuk keledai. Nah, seorang dokter membaca nats ini. Lalu dia tersentak bahwa hewan yang sangat muda ini bisa patuh diduduki Yesus memasuki keramaian pintu Yerusalem yang mungkin ratusan orang berkata, Hosana, Hosana, Hosana. Seharusnya
keledai itu harus menabrak semua orang, bahkan mungkin menjatuhkan Yesus dari punggungnya. Karena apa? Itu sangat mengganggu bagi dia. Tetapi kenapa keledai ini dengan kondisinya yang begitu masih muda, tidak punya kemampuan untuk mengatasi persoalan itu, dia tunduk dan mengikuti Yesus. Kalau kita lihat gambarnya tadi, itu tidak ada tali, Amang Inang. Ya, Yesus hanya duduk saja, dan keledai itu berjalan di tengah-tengah ratusan orang tanpa melakukan pemberontakan. Palem ini diletakkan di jalan-jalan, mungkin kakinya sakit juga karena banyaknya palem-palem, bahkan kain-kain. Dia sangat bingung, ada apa ini? Tapi dia tahu yang sedang mendudukinya adalah Sang Pencipta alam semesta. Dia tunduk dan masuk sampai di mana Tuhan Yesus memerintahkan berhenti. Oleh karena itu, dokter spesialis ini langsung berkata, hewan sendiri pun ya Tuhan bisa patuh kepadamu. Kenapa aku sebagai dokter spesialis tidak bisa patuh? Lalu dia berkata, ampuni aku selama ini. Jika aku mengandalkan pikiran, pengetahuan, kemampuan, bahkan kehebatanku. Sekarang aku mau datang padamu. Dokter bertobat gara-gara melihat seekor keledai diduduki oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita rindu untuk mengalami pertobatan itu? Allah yang menaiki keledai tadi itu adalah penguasa. Allah yang mengutarakan suaranya yang dahsyat. Kuasa Allah yang maha besar. Next. Ada kekuatan Allah yang melampaui otoritas manusia. Di dunia ini, Amang Inang, ada kelasnya. Ada tingkatannya. Ada tingkatan paling bawah. Dalam pembekalan kemarin itu disebut orang paling bodoh. Dia tidak mau berbuat apa-apa. Itu orang paling bodoh. Walaupun dia sudah lihat. Jadi ada lagi orang malas. Diajak tidak mau. Selalu dia berpikir, sudahlah nanti capek, ada bahaya. Kalau ke gereja, malas. Dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang selalu memandang akan membuat dia sakit. Namanya orang sakit. Asal ada acara kegiatan selalu langsung datang sakit. Mau pusing, mau diare, mau batuk-batuk, mau demam. Pokoknya setiap ada acara selalu dia sakit. Lalu dia katakan, kenapa enggak datang Amang Inang? Sakit. Kenapa? Karena memang roh penyakit itu diterimanya dalam dirinya. Itu namanya orang sakit. Tidak mau bertobat, tidak mau disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang bijak, orang yang mau memanfaatkan segala situasi untuk menambah kemampuannya, untuk menambah hikmat dan pengertiannya, bahkan untuk menambah kekayaannya. Par bisuk-bisuk mawarion. Ya. Kalau dalam sebuah acara tidak lupa ada plastik. Kalau dalam sebuah kegiatan tidak lupa tanya ada yang bisa dibawa, gitu. Jadi dia tidak mau satu arah, harus dua arah. Seberapa yang kukasih, sebegitu yang harus kembali. Nah, perbisuk-bisuk mau. Tapi ada orang yang sudah ditransformasi, yang memiliki iman inovatif. Setiap ada informasi, dia doakan kepada Tuhan dan dia minta apa yang harus aku lakukan Tuhan. Lalu dia berangkat bukan untuk memuaskan keinginan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada orang yang sedang bergumul, punya persoalan, kesulitan dalam hidupnya, itu yang didekati. Apa masalahmu Inang? Apa masalahmu Amang? Boleh kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Amin. Sudah, itu tanggung jawab dia. Jadi Allah berkuasa. Yang ketiga, kekuasaan Allah mengatasi seluruh dunia ini. Siapalah kita Amang Inang? Kita masih debu tanah, sok-sokan, serasa kita udah lebih hebat dari Tuhan. Mengukur kuasa Tuhan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jangan salah Amang Inang. Semua apa yang kita kerjakan di gereja ini adalah untuk Tuhan. Jikapun kita tidak mendukung semua kegiatan yang ada di gereja ini, Tuhan berkuasa. Dan Bapak Ibu tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berpartisipasi lagi dalam pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Tuhan bisa menarik semua yang sudah Tuhan berikan kepadamu sebagai bukti bahwa Dia berkuasa. Tetapi ingat,
sedikit pun yang bisa kita berikan kepada Tuhan, jika itu kita percaya Tuhan akan pakai luar biasa, maka itu akan berdampak besar dan berlipat kali ganda. Jangan ukur kekuasaan Tuhan dengan kemampuanmu yang terbatas. Engkau hanya debu tanah di dunia ini, dan sebentar bisa dicabut nyawamu jika Tuhan tidak menginginkanmu lagi untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan anggap Tuhan tidak dengar kata-katamu. Jangan anggap Tuhan tidak tahu isi hatimu. Jangan anggap Tuhan tidak mengenal pekerjaan-pekerjaanmu. Mari akui Dia penuh kuasa, dan sadarlah kita hanya debu tanah. Yang keempat, kuasa Allah memberi kekuatan dan berkat kepada setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Apapun pergumulanmu saat ini, jika engkau percaya ada kuasa nama Yesus, maka engkau akan mendapatkan pertolongannya. Yang terakhir, mengakui kuasa Tuhan, bahwa Allah berkuasa. Mengakui Allah yang diutus dalam Mesias, itu mendatangkan berkat bagi kita. Terima. Mengakui kuasa Allah dalam seluruh doa, pujian, penyembahan, lagu-lagu yang disembahkan oleh anak-anak kita pemuda tadi. I will song, ya, I will song. Dikatakan begini, I will song and not be silent. Aku bernyanyi karena aku tidak mau lagi berdiam diri. Untuk apa? For God has give me a song. I will sing and make melody. I will sing with joy. My heart for God has give me a song. Karena Allah telah memberikan segala-galanya bagiku, maka aku harus memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun mereka sangat capek, Amanginang. Dalam seminggu 3 kali 4 kali mereka harus berdiri di depan ini. Mereka berjuang, mereka kuliah, mereka bekerja, malam mereka datang dan harus pulang malam mempersiapkan segala kegiatan mereka lagi. Tapi itulah persembahan yang tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Pujian dan penyembahan saudara-saudara, remaja dan naposo bulung, itu adalah pujian yang harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena diberikan dengan hati dan pengorbanan yang luar biasa. Karena apa? Kalian akan memperjuangkan pelayanan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk perjuangannya, tetap semangat. Apapun yang didoakan pasti Tuhan akan berikan. Ya. Demikian juga untuk Kor Inang Eksaudi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, kasih-Mu tiada terselami. Rapnya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kenapa saya tutup dengan ini lagu sebelum ama? Ode bataku, ode bataku, ode bataku, ode bataku. Rodo nuaing tua dopaonmu, aina marsak doro aku. Artinya ada seruan untuk memohon pertolongan Tuhan. Tapi ingat, yang paling penting bukanlah keluhan kita. Yang paling utama adalah ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Keluhan kita, penyakit kita, persoalan kita tidak jauh lebih besar dari kuasa Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan jadikan penyakit, persoalan, pergumulan, kesulitan hidupmu itu membuat Tuhan jauh dari dirimu. Izinkan Tuhan semakin dekat dan berjalan bersamamu. Karena dari setiap perjalanan hidup itulah kita buktikan bahwa kita percaya Yesus Mesias Tuhan dan Juru Selamat kita lebih berkuasa atas apapun yang menjadi pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa.